Ya, kita mulai aja. Udah 4 orang yang masuk. Ya, materi kita hari ini ya. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi kita hari ini tentang sumber daya alam ya. Tentang sumber daya alam, terus nanti untuk assessment-nya ada kuis. Ya. Ada kuis. Nah, kita masuk ke materi. Jadi, sumber daya alam, biasa disingkat SDA ya. Kalian sering dengar mungkin istilah ini, tapi belum tahu persis sebetulnya apa itu sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu adalah unsur-unsur lingkungan yang ada di alam yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya. Jadi kata kuncinya adalah ini, manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang sumber daya alam, itu berarti untuk keperluan manusia. Jadi sifatnya itu antroposentris ya, untuk keperluan manusia, untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jadi emang sumber daya alam itu untuk dimanfaatkan supaya kesejahteraan manusia meningkat. Lalu ada istilah ekosistem sumber daya alam. Ekosistem sumber daya alam adalah ekosistem yang dikelola oleh manusia sehingga unsur-unsur lingkungan alam yang ada di dalamnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, dengan semakin banyaknya populasi manusia, tentu kebutuhan semakin tinggi ya. Zaman kakek nenek kalian dulu mungkin nggak kesulitan cari tanah gitu. Nggak kesulitan cari tanah. Makanya misalnya di Kalimantan yang penduduknya sedikit ya, tanah itu kan murah ya. Karena masih melimpah tanah dibanding sama jumlah manusia, tapi dibandingkanlah sama di Jawa gitu, di Batam, tanah itu per meter. Yang di Papua, di Kalimantan sana bisa dapat 1 hektar, di sini mungkin cuma dapat 1 meter persegi. Gitu. Nah, sumber daya alam itu ada banyak. Kita bisa kategorisasi dia lewat berbagai sudut pandang. Jadi kalau kita bagi berdasarkan sifat keterpulihannya, sumber daya alam itu dibagi menjadi yang tidak mungkin habis. Atau istilahnya adalah continuous resource. Dia nggak mungkin habis. Kayak sinar matahari kan nggak mungkin habis. Pasang surut di laut nggak mungkin habis. Lalu air, kalau kita air ditinjau dari kuantitasnya ya, dari siklus hidrologi, dia juga nggak mungkin habis. Yang berbeda adalah kualitasnya. Ya, kalau kualitas air baku air minum ya, mungkin semakin lama semakin sedikit karena banyak sumber air yang tercemar. Tapi kalau secara kuantitas jumlahnya itu sama. Lalu ada sumber daya alam yang dapat pulih atau renewable resource. Apa contohnya? Coba, apa contoh sumber daya alam yang dapat pulih? Rahma. Apa contohnya Rahma? Sumber daya alam yang dapat pulih. Atau Rio. Apa contohnya? Contoh sumber daya alam yang dapat pulih. Tumbuhan. Air, Bu, tumbuhan. Iya, yang sifatnya hidup ya, dia bisa pulih kan. Kalau yang tidak dapat pulih, apa contohnya?
minyak bumi, batu bara. Iya, mineral, bahan tambang gitu ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari segi fisiknya, dikelompokkan menjadi hayati dan non hayati. Nah, yang hayati inilah yang dia juga sifatnya umumnya adalah renewable ya. Sedangkan kalau non hayati itu juga sifatnya dia adalah non renewable. Ya. Bahan tambang itu kan non renewable. Kemudian kalau dari segi habitat dibagi dua menjadi terestrial, daratan, dan perairan atau akuatik. Nah, kemudian apa yang disebut dengan pengolahan sumber daya alam? Jadi pengolahan sumber daya alam adalah upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam bagi kesejahteraan manusia secara maksimal dan lestari. Itu kata kuncinya, memanfaatkan kesejahteraan maksimal dan lestari. Ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang di mana manusianya makin banyak, tentu perlu kita maksimalkan. Tapi juga tetap harus lestari ya. Artinya itu tadi dia bisa renewable gitu, bisa ada terus untuk generasi yang mendatang. Nah, sedangkan pengolahan lingkungan hidup adalah kegiatan pengolahan bagi perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup. Nah, sumber daya alam itu dari segi sifat keterpulihannya ini ya, itu berbeda cara pengolahannya. Jadi yang sumber daya alam yang kalau yang ini kan nggak perlu kita kelola ya. Matahari kan sinar matahari nggak perlu kita kelola, dia akan selalu ada. Pasang surut juga kita nggak bisa kelola. Ya bisa kita manfaatkan untuk sumber energi ya, menghasilkan listrik, tapi nggak bisa kita kelola. Nah yang kita kelola ini yang dua ini, ya. Yang renewable dan non renewable. Caranya berbeda. Jadi kalau pengolahan sumber daya alam yang renewable itu kita mengatur pemanfaatannya agar dia optimal dan tidak cepat habis. Karena suatu saat dia pasti habis. Sedangkan yang pengolahan sumber daya alam renewable itu dilakukan agar pemanfaatannya optimal dan bisa pulih kembali keberadaannya, sehingga bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan sampai generasi mendatang. Nah, misalnya gimana cara memanfaatkan batu bara supaya dia nggak cepat habis? Gimana caranya? Batu bara itu kan antara lain dipakai untuk pembangkit tenaga listrik ya. Sebagian besar PLTU, pembangkit listrik tenaga uap yang ada di Indonesia itu bahan bakarnya batu bara. Ya, batu bara dipakai untuk memanaskan air jadi uap untuk menggerakkan turbin, kemudian menghasilkan listrik. Gimana caranya supaya dia nggak cepat habis? Menurut kalian? Nah, bahan bakar untuk listrik, untuk kendaraan kan sebagian besar kita sekarang menggunakan yang fosil ya. Nah, gimana caranya? Gimana caranya supaya nggak cepat habis? Menurut Rahma gimana? Mengganti bahan bakarnya, Bu, dengan teknologi ramah lingkungan gitu, Bu. Iya, kayak misalnya tenaga listrik ya. Surya, Bu. Ya, tenaga surya pakai solar cell. Sekarang itu semakin terjangkau. Ya. Pembangkit listrik tenaga surya itu semakin terjangkau. Jadi bahkan ada orang udah mulai pasang di rumah ya. Saya kemarin lihat iklannya itu untuk 2000 watt 9.500.000 biayanya. Tapi kalau nggak salah belum termasuk baterai gitu. Jadi baru panelnya aja. Ya, baterainya beli lagi gitu, dan informasinya baterainya itu yang cepat
cepat aus ya. Sama lah kayak handphone kan. Handphone dia mungkin sudah 5 tahun gitu kan udah semakin sering dicas ya karena baterainya semakin ngedrop. Gitu. Terus ya sekarang banyak juga mobil listrik, cuma mobil listriknya masih disuplai pakai listrik yang listriknya adalah bahan bakar fosil gitu. Tapi ada juga yang mengembangkan mobil listrik itu dia ada panel suryanya, jadi sambil dia jalan dia menangkap sinar matahari juga, jadi listrik untuk bahan bakarnya. Nah, yang paling yang paling memungkinkan kita lakukan hari-hari ya hemat listrik di rumah ya. Ganti lampunya dengan lampu-lampu LED yang wattnya lebih rendah tapi terangnya sama, yang mematikan listrik yang tidak diperlukan. Nah, itu hal-hal yang kita lakukan dalam pengolahan sumber daya alam non-renewable agar dia nggak cepat habis, agar dia optimal. Nah, kalau pengolahan sumber daya alam yang renewable, gimana contohnya? Apa contohnya? Kita memanfaatkan sumber daya alam yang renewable, sehingga dia bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Juwita, ada pendapat? Di lingkungannya kan banyak ini ya, sumber daya alam di laut ya. Nah, supaya ikan tuh nggak cepat habis di lingkungan gimana? Kalau menurut pengamatan dan pengalaman dari tahun ke tahun itu yang Juwita alami, ikan tuh jumlahnya sama aja atau semakin menurun kira-kira hasil tangkapan? Kadang tuh tergantung Bu, kadang naik, kadang turun. Tergantung musim ya. Iya. Tergantung musim. Ya antara lain yang kita lakukan kan menjaga habitatnya ya. Kalau misalnya habitatnya terganggu, dia kan jadi nggak ada tempat untuk bereproduksi. Ya. Kemudian misalnya kalau kita ambil tangkap ikan, kita ambil yang dewasa aja kan ya. Yang anak-anaknya dibiarkan hidup gitu supaya dia bisa berkembang. Karena itu biasanya mata jaring untuk nangkap itu kan ukurannya bukan untuk menangkap anak-anak ikan ya, kecuali kalau memang yang udah tangkap ikan bilis gitu. Ya. Terus kalau misalnya yang induk-induk, kayak kalau beli ya makan ketam gitu kan, ya nggak semuanya induknya kita ambil kan, sebagian kita lepaskan supaya dia bisa bertelur gitu di alam. Nah, itu contoh pengolahan sumber daya alam yang renewable. Nah, pengolahan sumber daya alam itu harus memikirkan aspek ekologi dan ekonomis. Ya karena tadi untuk kesejahteraan pasti ada sisi ekonomisnya lah ya. Ya mungkin. Air mineral aja satu botol berapa? 3.500 ya. 3.500 Aqua. Itu ada sisi ekonominya kan. Gitu. Masa mau gratis? Gitu. Tapi dia juga harus memikirkan aspek ekologi karena itu misalnya kalau kalian lihat kemasan air mineral gitu kan, misalnya diambil dari sumber alami yang dijaga kelestariannya gitu. Jadi si perusahaan yang mengambil air ini dia harus menjaga mata airnya, gitu. Harus menjaga mata airnya supaya air itu bisa terus ada. Ya. Karena itu kemudian air mineral itu ada harganya. Ya. Dulu orang waktu air masih sangat berlimpah ya, air masih sangat berlimpah, informasinya orang yang usaha aqua itu diketawain tuh, yang ngapain jualan air mineral doang gitu. Air kan bisa ngambil di sumur, dimasak, diminum, udah gitu. Ini jualan air mineral. Gitu. Dan ternyata semakin kesini makin banyak ya kan yang orang jualan air mineral.
ya segala macam eh, merek. Karena itu kemudian yang namanya pengambilan air pada sumber air itu sama pemerintah ada biaya, ada biayanya gitu. Per meter kubik air yang diambil itu ada biayanya. Sama lah kayak di Batam kan sebetulnya nggak boleh bikin sumur ya. Nggak boleh bikin sumur, semuanya dari spam Batam yang airnya diambil dari waduk. Ada harganya juga per meter kubik. Gitu. Dan biaya itu tidak hanya memperhitungkan biaya pengolahan air ya dari air waduk jadi air tap water yang dikeluarkan di keran kita, tapi itu juga ya memperhitungkan biaya pengelolaan lingkungannya, ya lingkungan di sekeliling waduknya itu. Nah, karena pengolahan sumber daya alam itu harus memikirkan ekologi dan ekonomis, maka secara ekologi pengolahan sumber daya alam itu harus bersifat sustainable. Yang kedua, harus mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Gitu. Dan aspek ekologi dan ekonomis ini dia harus diterapkan secara seimbang. Ya. Agar kemudian dampak negatifnya bisa diminimalkan, tapi tetap mendatangkan keuntungan yang tinggi. Kalau dampak, yang namanya dampak tuh pastilah ada dampak positif, ada dampak negatif, nggak bisa kita betul-betul minimalkan ya kan. Sekarang orang lagi banyak pelebaran jalan ya di mana-mana ya. Yang kelihatan lebar tuh yang kelihatan banget dampaknya tuh yang di depan Southling. Itu kan motong bukit. Motong bukit di situ pasti ada dampak negatifnya ya. Dia kan mengurangi areal hutan tuh sebagian. Tadinya kan hutan. Ya, dipotong di situ, terus tanahnya diangkut pakai truk untuk nimbun tempat yang lain yang butuh tanah gitu. Pasti ada cecaran tanahnya di jalan. Itu dampak negatif, tapi ya dampak positifnya ada dengan adanya nanti jalan itu, maka akses kita menjadi lebih lancar kan ya. Yang tadinya jalan dari awal Bros ke Tiban itu kan dia cuma 2 jalur itu aja ya. Kadang kalau udah ada kecelakaan di Tiban Kampung kan udah macetnya panjang itu. Dari Tiban Kampung sampai UIB ya. Macetnya bisa gitu. Tapi dengan jalan yang lebih lebar maka mobilitas lebih lancar, ya kegiatan ekonomi di sepanjang jalan itu bisa lebih hidup itu. Kemudian pendekatan pengolahan sumber daya alam itu sifatnya multidisiplin dan terintegrasi. Kenapa harus multidisiplin? Karena sumber daya alam itu kan sifatnya kompleks. Jadi nggak bisa cuma ahli biologi aja di situ. Ya. Sekarang kalau lihat hutan ya, di hutan itu ada apa aja? Kan dia bukan cuma ada pohon, ya ada sumber daya alam kayu dan non kayu. Di bawah hutannya itu ada juga sumber daya, ya banyak mineral batu bara itu kan banyaknya di bawah tanah yang atasnya itu adalah pohon-pohon, atau yang nggak perlu jauh-jauh lah di yang sekitaran Kepulauan Riau ini ya, di Tanjung Pinang di Bintan itu kan sumber daya alamnya salah satunya adalah boksit ya. Kalian tahu boksit? Boksit itu dia biji. Biji itu artinya ada banyak mineral yang terkandung di dalamnya. Yang penting yang biasa diekstrak itu adalah aluminiumnya. Ya, tapi di dalamnya juga ada besi gitu ya, di dalam biji boksit itu. Nah, aluminium itu antara lain dipakai untuk apa? Di rumah kalian ada pakai aluminium? Ada nggak?
Ada nggak Rio? Di rumahnya ada pakai aluminium? Rahma, Ada, Bu. apa contohnya? Apa contohnya? Panci. Iya, alat masak aluminium ya kan? Ya. Terus kusen, ya, Iya. kusen pintu, kusen jendela, atap rumah, ya. Itu didapatnya dari diolahnya dari biji boksit. Biji boksit adanya di dalam tanah. Ya. Jadi kalau orang bilang menggunakan kusen berbahan aluminium sehingga dia lebih ramah lingkungan, sebetulnya enggak juga. Karena untuk mengambil aluminium itu, pohon-pohon di atasnya harus ditebang, tanahnya harus dikupas, aluminiumnya diambil, diekstrak, baru bisa dimanfaatkan. Cuma memang kalau kayak aluminium itu kan dia bisa di recycle ya, bisa di recycle kan, yang pengok-pengok diambil, dilebur, nanti dibikin lagi gitu. Ya. Tapi dalam pemanfaatannya tetap sebetulnya ya ada pohon juga yang dikorbankan. Kalau dari sisi orang pertambangan, segala sesuatu yang diambil dari perut bumi itu bahan tambang. Termasuk kalian cangkul tanah, masukin ke ember, satu ember tanah itu adalah bahan tambang. Gitu. Tapi kalau diambilnya pakai alat-alat manual, ya, nggak pakai alat-alat mekanis yang dicangkul-cangkul, itu namanya tambang rakyat. Tapi kalau udah pakai dozer, pakai ekskavator, itu baru, itu bukan tambang rakyat, itu udah badan usaha. Jadi kalau kata orang pertambangan, di Dompak itu kan tanahnya merah ya, tanahnya merah. Jadi orang mau bikin gedung perkantoran di Dompak itu, katanya ratain aja tanahnya, bangun kantor-kantor, ya, kantor gubernur itu. Jadi kalau kata orang tambang nggak bisa begitu aja, karena tanah yang diambil itu adalah bahan tambang. Pohon yang ada di atasnya itu dihitung, harus dihitung pokoknya, karena ada, kalau dari segi orang kehutanan ada lagi itu biayanya, ya, pemanfaatan kayu itu. Nah, lalu yang digali itu apakah dia tanah ataukah dia mineral, harganya juga berbeda sebetulnya. Orang banyak bangun perumahan, tanahnya kan dipotong ya, diratakan, terus bikin perumahan. Kalau tanah itu mengandung mineral, tapi dia hanya dihitung sebagai tanah saja, biayanya jadi murah. Padahal kalau misalnya dia adalah sebetulnya lah batuan, harusnya dihitung penerimaan negaranya lebih tinggi. Itu jadi dalam satu area saja itu kita setiap sektor itu memandangnya berbeda. Ya, tanahnya itu adalah bahan tambang. Pohon yang tumbuh di atasnya itu adalah kayu. Gitu. Jadi kita nggak bisa melihat sumber daya alam dengan secara monodisiplin, karena ada banyak jenisnya di dalamnya. Sehingga kita harus mengintegrasikan sistem-sistem yang terdapat pada multidisiplin itu, sehingga semuanya bisa dimanfaatkan secara optimal. Yang ada di satu area itu, semua jenis sumber daya alam bisa dimanfaatkan secara optimal. Gitu. Belum lagi yang terkait dengan jasa lingkungan. Ada istilahnya jasa lingkungan. Jadi hutan itu kan punya jasa lingkungan ya. Jasa lingkungan menyediakan oksigen, mencegah banjir, untuk keperluan wisata. Ya. Nah, itu ada di kehutanan ada istilahnya IUPJLWA, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam. Ya. Jadi yang sifatnya abstrak kan ya, kan nggak ada bentuknya tuh. Kalau bahan tambang ada bentuknya, kayu ada bentuknya. Nah ini cuma kita mendapatkan keuntungan karena kita bisa jalan-jalan di situ. Nah itu ada perhitungan juga sebetulnya biayanya.
Ya, kalau dalam ekonomi lingkungan tuh dihitung dia berapa eksternalitasnya, berapa yang kita bersedia bayar untuk kita menikmati alam tersebut. Ya, sama lah kayak kalian jalan-jalan ke yang wisata-wisata foto-foto selfie itu, kan nggak ada yang diambil kan? Cuma datang ke situ foto-foto, tapi kalian bersedia bayar ya kan? Ada retribusinya masuknya. Nah, inventarisasi sumber daya alam. Nah, untuk inventarisasi sumber daya alam, yang kita lakukan itu meliputi klasifikasi dan evaluasi potensi. Klasifikasi dan evaluasi potensi. Klasifikasi ada klasifikasi dasar, ada klasifikasi terapan. Jadi kalau klasifikasi dasar itu dia hanya secara monodisiplin. Contohnya iklim. Iklim itu kita klasifikasikan dia sebagai iklim basah, iklim kering. Dari sudut klimatologi saja. Lalu air. Air itu diklasifikasikan sebagai air tawar, air payau, air laut. Hutan diklasifikasikan sebagai hutan hujan tropis, hutan mangrove, dan sebagainya. Itu klasifikasi dasar. Kemudian ada klasifikasi terapan atau pragmatis. Jadi ini klasifikasi sesuai dengan tujuan peruntukannya. Dan ini dilakukan secara multidisiplin. Apa yang dilihat? Antara lain kesesuaian tanah. Kesesuaian tanah. Ya, kalau tanahnya subur, jadikan dia untuk pertanian. Kalau tanahnya nggak subur, kan ngapain dijadikan pertanian ya? Nanam aja nggak akan tumbuh. Ya. Sehingga kemudian yang tidak subur dijadikan permukiman misalnya. Ya, untuk perkebunan juga kan nggak semua jenis tanaman bisa tumbuh situ kan. Jadi ada untuk keperluan tertentu. Lalu ada kita peruntukkan sebagai perkotaan, ada sebagai industri dan sebagainya. Ini ada banyak aspek yang dilihat untuk menentukan peruntukan ini. Ini ditentukan secara multidisiplin. Nanti saya kasih contoh petanya ya. Kemudian yang kedua adalah evaluasi sumber daya alam. Nah, ini dibagi dua. Pertama itu adalah evaluasi kualitas. Jadi ini tentang evaluasi tentang potensi sumber daya alam. Misalnya kalau air, secara fisik kimia, kita itu melihat pH-nya berapa dia. Kecerahannya berapa. Kecerahan itu maksudnya matahari itu pasti bisa menembus sampai berapa meter. Kekeruhannya berapa atau turbiditasnya. Dan sebagainya. Ini evaluasi kualitas air berdasarkan sifat fisik kimianya. Kemudian ada evaluasi kesesuaian. Evaluasi kesesuaian adalah evaluasi tentang kesesuaian atau kemampuan sumber daya alam bagi penggunaan tertentu. Misalnya, air dengan kualitas ini, itu dia cocok dimanfaatkan sebagai air baku, air minum. Ya, kalau kualitas seperti ini untuk wisata. Kan beda ya. Kalau yang seperti ini untuk budidaya perikanan. Ya. Air-air yang di dekat marina kan ada kolam ikan ya. Nah, airnya seperti itu. Bisa untuk budidaya perikanan ya kan. Tapi kalau misalnya mau dijadiin air minum kan nggak bisa dong. Harus disaring dulu ya kan. Baru bisa dijadiin air minum. Lalu untuk penyiraman tanaman beda lagi kualitasnya. Air sisa nyuci beras kan bisa untuk nyiram tanaman ya. Peruntukannya masih masuk, tapi nggak bisa kita minum ya kan. Jadi itu evaluasi kesesuaian. Ya, sama air kolam ikan kan bisa untuk ikan hidup, tapi nggak bisa untuk kita minum. Ya, tidak sesuai peruntukannya. Nah ini contoh, misalnya pengelompokan perairan sebagai air tawar, payau, laut,
Ini adalah klasifikasi dasar. Ya, ini klasifikasi dasar. Ya, yang tadi kita bahas di atas. Kemudian penilaian air dengan pH, kecerahan, oksigen terlarut tertentu itu adalah evaluasi kualitas. Itu adalah evaluasi kualitas. Kemudian air dengan kualitas tertentu sehingga dia cocok dijadikan keperluan air baku air minum atau pertanian, itu adalah evaluasi kesesuaian. Nah, pembagian penggunaan air, jadi kalau air permukaan istilahnya, kalau dari danau, waduk, sungai itu istilahnya air permukaan. Dia dikelompokkan jadi 4 kelas. Kelas 1 itu air baku air minum, kelas 2 itu kegiatan pariwisata, kelas 3 itu budidaya, kelas 4 itu untuk pengairan pertanian. Nah, ini adalah klasifikasi terapan atau pragmatis. Kalau di laut, peruntukan air itu dibagi jadi 3. Perairan pelabuhan, untuk biota laut, satu lagi pariwisata. Ya, ada 3 peruntukan kalau air laut. Itu juga menyarankan kualitas yang berbeda. Nanti saya buka ininya apa? Peraturan perundangannya. Nah, inventarisasi ini bisa dilakukan secara monodisiplin atau secara multidisiplin. Ya, kalau monodisiplin itu hanya dilakukan oleh satu bidang tertentu saja. Misalnya survei tanah oleh ahli tanah. Ya, atau survei hutan atau survei hidrologi. Nah, kalau kalian suka ke lapangan tuh bareng Pak Yarsi kan pernah ya. Nah, itu cuma monodisiplin. Ya. Bahkan cuma untuk tumbuhannya saja gitu kan ya. Kalau bareng sama Pak Ramses kan biota lautnya juga gitu. Nah, kalau multidisiplin atau terintegrasi ini dikerjakan oleh berbagai ahli, ya, sehingga melibatkan banyak disiplin ilmu. Nah, tentu inventarisasi yang multidisiplin ini dia akan lebih baik karena kita bisa mendapatkan berbagai data yang relevan tentang sumber daya alam yang disurvei. Ya, kalau ke Pantai Melayu ada orang biologis itu, oh di sini ada ikan ini gitu ya, ada sumber daya perikanan ini. Kalau orang wisata ngeliatnya, oh ini cocoknya untuk kegiatan wisata apa, mau dibangun apa. Dan inventarisasi secara multidisiplin ini akan menghasilkan hasil akhir yang lebih komprehensif. Ya, jadi hasil telahannya itu terpadu. Nah, beberapa tahap survei dalam inventarisasi sumber daya alam. Yang pertama itu dia eksploratoris, jadi sifatnya eksploratif. Ini cuma sepintas saja. Kalau dulu orang survei dari udara tuh pakai helikopter ya, kan mahal tuh. Kalau sekarang pakai drone. Makanya kalau dulu survei udara tuh mahal, sewa helikopter dengan sewa fotografer yang profesional. Ya. Kalau sekarang cuma pakai drone, dan drone tuh semakin kesini semakin terjangkau. Ya, kan nggak, ya, sewa helikopter berapa ya? Saya kemarin baca naik helikopter di Jakarta kalau mau nyobain 3 orang itu kena hampir 5 juta gitu. Cuma untuk 15 menit naik helikopter aja. Beli drone itu sekarang yang bagus saja bisa nggak nyampe 5 juta udah bisa dapat yang bagus. Gitu. Atau kalian jalan gitu ya, pakai mobil ke arah Barelang sana, bisa lihat oh di sini ada bakau gitu ya. Kan kalian sepintas sambil jalan bisa lihat ya, oh ada sumber daya alam ini gitu di sisi jalan. Oh di sini ada tambak udang, di sini ada kebun buah naga gitu. Di sini ada kebun sayur, itu survei exploratoris. Kemudian ada survei recognition. Ini dengan menggunakan foto udara. Ya, ada istilahnya foto udara, ada istilah foto satelit.
Kalau kemarin saya buka Google Earth, ya kita buka bareng-bareng, itu adalah foto satelit. Jadi fotonya diambil pakai satelit di luar angkasa sana. Tapi kalau foto udara, itu difoto dari atas. Gitu. Kalau foto drone itu namanya foto udara. Di Google Earth itu namanya foto satelit. Nah, tapi ada juga sekarang orang bisa menggabungkan gitu ya, ditumpuk, di overlay istilahnya, ditumpuk, jadi foto udara dengan foto satelit digabung. Karena kalau foto satelit di Google Earth, kalau di Batam, syukurnya datanya tuh lumayan baru gitu, bisa dapat yang per 2021 ini, ya terutama yang daerah Pulau Batam ya. Tapi kalau daerah-daerah yang lain yang mungkin pembangunannya nggak sepesat di Batam, itu datanya kan data-data lama. Ya. Sehingga kita perlu tunjang dengan foto udara itu. Ya, bisa pakai Google Earth, bisa pakai QuickBird istilahnya. Namanya QuickBird karena dia kayak burung gitu, kayak mata burung. Lalu ada survei semi detail. Nah, survei semi detail ini adalah penggabungan dari foto udara atau cetak satelit dengan pemeriksaan lapangan. Ya, kita kalau cuma dari foto satelit doang kan jauh ya. Terus kadang yang resolusinya kurang tinggi ketika kita zoom kan nggak kelihatan. Ya, misalnya saya mau ngecek di Tanjung Uma apakah masih ada bakau gitu. Ya, kalau di foto udaranya ada, tapi di lapangannya kan apakah betul masih ada atau enggak kita nggak tahu ya. Yang terkininya. Jadi ini kalau semi detail ini dengan GPS kita tentukan dulu titik-titik pengamatannya di mana. Mana yang mau kita amati. Jadi catat koordinatnya. Kemudian kita ke lapangan berdasarkan titik koordinat itu untuk melakukan pengamatan. Ya. Lalu ada, kayak kemarin kalian tahun lalu ya, kan ada tugas invertebrata. Ya mungkin kalian sekilas, saya pernah ke daerah Marina, di situ ada pantai, mungkin ada invertebratanya gitu kan. Itu kan secara eksploratoris ya. Terus kalian datangi ya kan, kalian datangi, terus ada apa enggak, ya mungkin kalian bikin, nah kalian datangi kan, digali lah itu ya kan, pasirnya segala macam, sehingga kemudian dapatlah jenis-jenis invertebrata itu. Nah itu adalah survei yang lebih detail. Lalu ada survei intensif. Kalau survei intensif ini memang sudah dengan rancangan tertentu. Ya, ini yang untuk keperluan, kalau untuk keperluan skripsi kan kalian nggak bisa cuma ngambil data kayak kemarin praktikum invertebrata. Jadi harus betul-betul ditetapkan stasiun pengamatannya di mana. Ya, jarak antar stasiun berapa. Ya, kita ambil nggak cuma satu titik, ambil dipasang tertinggi, di surut terendah, di tengah-tengahnya, kemudian di sepanjang garis pantai, misalnya yang panjangnya 500 meter itu, mau kalian ambil berapa stasiun, ya itu sudah ada rancangannya, rancangan penelitian. Itu adalah survei intensif. Nah, kegiatan survei untuk inventarisasi ini bisa dijadikan juga topik untuk penelitian. Ya, sebentar saya ambil, ada buku. Nah, ini contoh hasil penelitian kakak kelas kalian. Kelihatan nggak? Ya. Jadi ini porifera di Pulau Layang dan Pulau Cukus. Gitu. Jadi ini udah mendapatkan datanya secara ya lokasi penelitian, secara survei intensif itu.
Terus didapatlah hasilnya buku saku ini, buku saku pengenalan porifera ya di 2 pulau ini. Nah, terus ini ada contoh buku ya, terbitan Singapura. Bukit Timah Nature Reserve. Itu kan di dalamnya ada banyak, ada paku, ada pohon, ada insekta, ada laba-laba dan skorpion, burung, mamalia, reptil dan amfibi. Jadi ini kan dikerjakan oleh banyak ahli lah ya. Kan biologi kan nggak mungkin ahli semuanya ya kan, fokus misalnya Bu Hosi ya kelelawar aja gitu ya kan. Tapi kan kalau ngomongin ikan mungkin kurang gitu ya, karena ahlinya di mamalia terbang itu ya, di kelelawar. Jadi ini dikerjakan. Nah, dari penelitian tentang masing-masing subjek itu, tentang burung, tentang mamal, kemudian dikumpulkan jadilah satu buku ini gitu. Keanekaragaman hayati di Bukit Timah. Dan ini juga sebenarnya saya usulkan lah ke teman-teman dosen, kan yang penelitian kakak kelas kalian tuh udah lumayan banyak juga yang penelitian di TWA Muka Kuning ya, di Muka Kuning, di Seladi itu udah cukup banyak ya. Ada yang penelitian kelelawar, penelitian ikan, ya, ikan air tawar. Jadi sebetulnya berbagai topik-topik penelitian skripsi itu bisa digabung. Jadilah buku Keanekaragaman Hayati Taman Wisata Alam Seladi. Bisa dibuat seperti itu. Nah, apa ancaman terhadap sumber daya alam? Ya, yang pertama pertambahan penduduk. Ya, tentu semakin banyak penduduk, semakin banyak kebutuhan ya kan. Akhir-akhir ini beritanya di Inggris kehabisan bahan bakar. Ya, mereka antri beli bahan bakar. Kita juga kadang-kadang ya, sebetulnya kalau belinya premium lah antri ya, kalau belinya Pertamax Turbo sih ada-ada aja ya kan. Ya, karena penduduknya makin banyak, orang pun makin banyak beli motor, beli mobil ya kan. Akhirnya subsidi pemerintah untuk premium makin lama makin besar. Jadi porsinya disedikitkan ya kan, supaya subsidinya nggak semakin besar. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi yang terus dipacu, padahal daya pendukungnya itu rendah. Ya. Nah, faktor pendukung ekonomi ini bisa dibagi dua. Jadi bisa software-nya, bisa hardware-nya ya. Software-nya itu sumber daya manusianya, SDM-nya. Kemudian juga peraturannya. Itu jadi peraturan perundangan itu dibutuhkan dia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Karena kalau peraturan perundangannya nggak jelas kan, gimana gitu ya? Nggak bisa jalan usaha. Itu ada pekerjaan di Tanjung Uma. Rio ikut ininya acaranya di kecamatan. Jadi itu mau Tanjung Uma itu kan padat ya. Tanjung Uma itu sangat padat. Sebetulnya di Tanjung Uma itu jalannya lebarnya harusnya 35 meter. Jalan menuju Tanjung Uma itu harusnya lebarnya 35 meter. Yang ada di lapangan sekarang berapa paling lebar? 6 meter. Jadi cuma 1/6-nya. Harusnya itu lebarnya 35 meter. Cuma kemudian pemerintah mau melebarkan jalan, udah ada rumah di sepanjang jalannya, ya kan? Kayak sekarang ini ke arah Tiban Indah itu, dari Tiban Center ke Ciptaland, itu ketika pelebaran jalan kan banyak rumah digusur ya, kanan kiri digusur, ya, sampai tembok orang pun jadi hilang, ya kan? Bukan cuma pagar, tembok rumahnya udah nggak ada, mundur. Nah, itu kalau nggak ada peraturan perundangannya tidak di jalan, apa ya, kebijakan pemerintahnya tidak diatur,
tidak dijalankan ya. Udah ada kebijakan yang cuma nggak dijalankan kan sering kali begitu. Kalau jalan sempit kan orang juga malas melakukan kegiatan usaha ya kan, kegiatan ekonomi, orang akses masuknya aja susah. Gitu. Sehingga perlu ada kebijakan pemerintah dan itu perlu dijalankan dan juga didukung ya oleh masyarakat yang ada di situ. Ya ini nih infrastruktur. Gitu. Kan kalau mau usaha jangan kan mau usaha lah, kalian mau tinggal nggak ada air, nggak ada listrik kan nggak mau kan. Ya, jadi infrastrukturnya itu harus ada gitu. Kemudian yang ketiga, industrialisasi yang dibangun tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Jadi kegiatan industri itu dia seharusnya berbasis resource, berbasis sumber daya alam. Kapasitas produksi yang terpasang dia harus seimbang dengan produksi sumber daya alam yang ada di alam. Karena itu kalau kertas, nah, pabrik pulp and paper biasanya dia punya juga HTI, hutan tanaman industri. Ya, jadi dia bukan cuma bikin pabrik kertas doang, dia harus punya hutannya untuk menghasilkan kayu yang diolah menjadi kertas. Maksudnya contohnya ini di kalau kalian lihat kertas itu dia ada, nah sini ada certified-nya gitu. Kalau kalian beli kertas nanti baca sini ada sertifikasinya. Terus di sini juga ada Indonesian Legal Wood. Nanti kalau kalian beli kertas kalian baca kardusnya. Jadi ini produk ini berasal dari hutan Indonesia yang di-maintain secara sustainable. Jadi berasal dari kayu yang legal yang didapat dari hutan yang dikelola secara sustainable. Jadi harus seperti itu. Orang mau bikin misalnya industri pengalengan ikan ya kan harus sesuai kapasitas dengan ikan yang ada di alam. Kalau enggak nanti industrinya, kan bangun industri itu biaya investasinya nggak sedikit ya. Tapi kemudian ketika tidak ada ikan yang untuk diolah kan, investasi untuk bangun industri menjadi mubazir, jadi percuma. Kemudian yang keempat, konversi lahan serta kebakaran lahan dan hutan. Ya, kayak istilahnya kebakaran lahan dan hutan. Karena kalau yang disebut hutan itu dia yang secara peraturan memang diperuntukkan sebagai hutan. Tapi kalau di depan rumah kalian kebakaran, walaupun banyak pohonnya, dia cuma disebut kebakaran lahan. Karena depan rumah kalian biasanya bukan hutan. Kemudian berdasarkan tata ruang ada 2 macam kawasan. Yang pertama ada kawasan budidaya, itu untuk eksploitasi, bukan cuma untuk budidaya pertanian ya. Jadi permukiman, industri, perdagangan, pertanian itu disebutnya kawasan budidaya. Lalu ada yang kedua adalah kawasan lindung. Ini untuk menyediakan jasa-jasa lingkungan. Jadi kawasan lindung itu dia ada untuk menyediakan jasa lingkungan. Bisa sebagai daerah resapan air, ya karena itu semua waduk di Batam itu di sekelilingnya adalah hutan lindung. Ya, karena dia sebagai daerah resapan air, sebagai penyedia oksigen, sebagai penyedia hasil hutan non kayu. Disebutnya hasil hutan non kayu karena kalau kayu kan harus ditebang sama pohon-pohonnya ya. Kalau non kayu itu diambil rotannya, diambil madunya, misalnya kalau ada sarang madu dari situ, itu maksudnya hasil hutan non kayu. Sebagai penyerap emisi karbon dan sebagainya. Nah, saya mau share ini. Kalau sekarang tuh enaknya banyak
web GIS. GIS itu Geographic Information System ya, atau sistem informasi geografis berbasis web. Ya, contohnya ini ada, kalian ketik nih, istaro.atrbpn.go.id. Ya, di sini ada rencana tata ruang online. Ya, kita klik. Nah, tutup. Kita pilih ya Batam sini. Nah, Batam. Terus mana ya? Nah, sini nih ya. Daerah Harbor Bay, Tanjung Uma sana. Ya, kita bisa pilih tambahkan data ya, kategori daerah rencana tata ruang kabupaten kota, terus kita pilih di sini Kepulauan Riau. Kepulauan Riau, konfirmasi, pilih rencana tata ruang kabupaten kota. Ya, pilih. Nah, dapat ya. Ya. Ini Harbor Bay. Ya, ini Harbor Bay. Kita ya, saya hilangkan dulu centangnya. Nah, oh, ini Pelabuhan Batu Ampar. Nah, inilah ya. Ini kan Harbor Bay nih. Harbor Bay Terminal. Nah, Harbor Bay itu ini ada warna-warna yang berbeda kan? Kita klik di sini yang warna kuning. Nah, ini peruntukannya sebagai kawasan perumahan. Sebagai kawasan perumahan. Ya, dia nggak ditetapkan sebagai, ya karena dari segi aksesibilitas lokasi, banyak penilaian lah ya, dari kelerengan antara lain, kesuburan tanah. Ya, kalau tanahnya nggak subur, kalau tanah-tanah yang subur biasanya ditetapkan sebagai kawasan pertanian. Terus yang merah ini sekitarnya, nah kita klik ke sini. Nah, di sini sebagai kawasan perdagangan dan jasa. Nah, kita coba cari daerah lain ya. Misalnya di, nah sini. Ya. Nah, yang ini kan Waduk Duri Angkang nih. Nah, dia sebagai kawasan sumber daya air. Kemudian yang hijau-hijau ini ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Kenapa ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung? Karena dia harus melindungi air yang ada di sini. Ya, ini merah gelap nih ya. Yang merah gelap ini sebagai industri. Ya, banyak kawasan industri itu di Batam kan ditetapkan di sini, di sisi-sisi laut ya. Nah, contohnya di sini nih, di daerah Kabil sana. Ya, kenapa? Karena dia dekat sama laut gitu. Jadi kapal tuh tinggal sandar di situ, bongkar muat ya kan. Kalau diletakkannya di industri-industri yang namanya galangan kapal kan nggak mungkin diletakkan di tengah-tengah kota ya, jauh dari laut. Terus yang bahan bakunya harus diantar pakai kapal tanker gitu, kayak industri pengolahan minyak, kan dia sehingga harus disimpan di sisi-sisi pantai. Terus kita cek nah ini ya. Nah nih Barelang, apa nih yang warna kuning ini? Ya, perdagangan dan jasa. Ya, ini di jembatan 2 ya. Jembatan 2 itu kan ada resort ya sebelah kanan, ada restoran. Terus sebelah kiri ada
eh, em, apa sih industri ikan atau apa gitu kan. Nah, kalau yang ini apa nih, hijau. Ya, dia adalah kawasan hutan yang dapat diproduksi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Jadi bisa diajukan misalnya mau dikonversi jadi lahan pertanian, itu boleh. Mana daerah pertaniannya ya di Batam nih? Yang warna ungu ini kalau nggak salah pariwisata. Ya. Kenapa ada banyak pariwisata di daerah Barelang? Karena memang sesuai gitu kan. Dari segi dia lokasinya dekat pantainya, itu pantai berpasir ya kan. Pantai berpasir sehingga cocok untuk kegiatan wisata. Berbeda dengan pantai yang ada di sisi Batu Ampar, kan beda kan jenis pantainya itu. Jadi seperti itu. Nah, ini kalian bisa di sini ya ada pilihan tambah data, terus disimpul. Ini bisa cari di kementerian, bisa servernya yang lain-lain ya. Misalnya ini di sini nggak ada Kementerian Energi. Nanti kalian coba cari. Biasanya di tiap nggak terhubung. Bentar, ini saya tutup. Ya, atau bisa juga dari sini nih, ada tanahair.indonesia.go.id, itu juga ada, nanti diklik in a portal ini. Nanti kalian akan terhubung ke sini. Nanti dia masuk ke bisa connect ke berbagai, nah ini misalnya ya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ya, dicari. Ya, di sini ada potensi mineral dan batu bara. Ya. Coba bisa connect nggak? Nah, ini kan dia ada warna-warna yang berbeda lagi ya di sini. Nah, coba. Nah, ini nih, dia punya potensi mineral logam yang warna biru ini. Di mana lokasinya di sini gitu ya. Oke, cek. Terus, nah yang ini dia adalah potensi mineral bukan logam. Kalau bukan logam itu tanah uruk, itu bukan logam. Nanti kalian bisa coba cari ya di sini di tanahair.indonesia.go.id. Dia biasanya ada banyak, termasuk juga sini ada Badan Restorasi Gambut, ya, peta sebaran hutan dan sebagainya. Ini antara lain kita bisa jadikan referensi untuk tahu di mana sebaran sumber daya alam. Gitu. Karena nanti saya tutup dulu ini. Minggu depan kalian ada tugas. Ya, saya share RPS-nya dulu. Kalau minggu ini kan tugasnya kuis ya. Nah, minggu depan nih, di minggu keempat, itu kalian project based learning. Jadi mengakses web GIS kayak tadi itu, mengakses web GIS untuk mencari informasi tentang sumber daya alam yang ada di Kepulauan Riau. Jadi kalau misalnya kalian mau cari terumbu karang tuh di Kepulauan Riau, adanya di mana aja sebarannya? Coba dicari di peta. Ikan itu sebarannya di mana aja. Nah, nanti dari informasi yang kalian dapatkan ini, ya bisa dari WebG, bisa dari jurnal ya, atau cari di Google Scholar di jurnal. Kalian kemudian membuat infografis, ya, buat infografis tentang sumber daya alam itu. Ya, kalian pilih satu aja, ya, dari segala macam sumber daya alam.
wisata itu juga kan, potensi wisata itu juga sumber daya alam ya. Misalnya kalian mau cari tentang gonggong, tentang ikan dinkis, terserah. Tentang lobster misalnya mau cari, ya. Nah, terus kalian buatlah infografisnya. Nah, apa isi infografisnya itu saya serahkan ke kalian, tergantung data yang kalian dapat itu apa banyaknya. Yang pasti kan sumber daya alam yang mau kalian bahas itu apa, dia tersebar di mana saja, dimanfaatkan bagaimana oleh masyarakat. Ya, mungkin kalau ada informasi harga ya, kisaran harga berapa, lobster itu kisaran per kilonya berapa, terus di kepulauan ini bisa ditangkap di daerah mana aja. Mungkin kalau misalnya ada informasi jumlah, boleh juga. Ya, jadi bisa dari, ya usahakan sih yang ini ya, sumber daya alamnya yang hayati ya, karena kan kita biologi ya. Jadi ambil yang hayati aja, terserah apa. Nanti kalian buat infografis, terus ini tugas perorangan ya. Kemudian nanti kalian post di akun media sosial kalian, ya. Terus kirim linknya ke saya, jadi saya bisa lihat. Nah, ketika kalian post kan kalian berinteraksi ya sama teman-teman atau siapa lah yang melihat postingan itu kan, mungkin mengajak diskusi. Nanti saya bisa lihat diskusinya di situ. Jelas nggak tugasnya yang ini? Jelas, Bu. Jelas ya. Jadi kalau misalnya nggak itu, misalnya cari di misalnya kalian mau cari tentang Padang Lamun ya, Padang Lamun di Bintan. Nah, kan ini ada nih potensi cadangan dan serapan karbon oleh Padang Lamun di bagian utara dan timur Pulau Bintan ya. Jadi kalian bisa padukan lah ya apa yang kalian dapat dari jurnal di Google Scholar dengan apa yang mungkin kalian dapatkan di WebGIS. Kalau cukup jelas, saya akhiri di sini ya. Ada pertanyaan nggak? Tugas itu dibuat, saya tugaskan dari sekarang. Nanti kalian tampilkan minggu depan ya. Jadi yang harus dikerjakan malam ini kan kuis. Ya, deadline-nya besok. Biasa saya kasih deadline 24 jaman kan. Kemudian kalian punya waktu 1 minggu untuk bikin infografis itu. Disajikan minggu depan. Ya, itu semuanya wajib buat, semuanya wajib bikin, di-upload di Google Classroom. Nanti saya nilai di situ. Kemudian nanti siapa yang presentasi, saya pilih random ya. Mungkin nggak semuanya presentasi, gitu. Tapi semuanya wajib bikin. Ya. Bu, berarti kayak buat poster gitu ya? Iya, kayak bikin poster. Nah, nanti ukurannya disesuaikan lah ya. Kan kalau postingan Instagram kan ada ukurannya. Nanti kalau kalian ukurannya nggak sesuai, nanti dia ketika di-post kan kepotong. Jadi harus disesuaikan ukurannya. Nanti saya cantumkan juga tugasnya itu di Google Classroom ya, di bagian tugas. Oke. Kalau gitu saya tutup di sini ya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.